Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalitsatu tawi maqalah kang kaping 3 iku qala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatash syaitani, satuhune turunane syaitan, ay aulada iblis, tegese pira-pira anak turune iblis. Ismuhu utawi jenenge iblis iku Azazilu, Azazil iku tis'atun ana sanga, zalitunun rupane zalitun, wa wathinun lan wathin, walakusun wa yuqalu lan den aturake apa lakusun, wa awanun lan awan, wa haffafun wa murratun lan murrah bidhamil mimi kelawan dhamah mim tasdidir ra lan tasdidir ra. Wa kunyatu iblisu utawi wa kunyatu iblisi utawi julukane iblis iku Abu Murratin, Abu Murrah. Wa masutun lan masut, wa dasimun wa walhanun lan walhan. Fa amma zalitunun, anapun utawi zalitun iku fahuwa monggo utawi zalitun iku sahibul aswaqi, kang duweni pira-pira pasar. Fayang syibu monggo masang sapa zalitun fiha ing dalam aswaq, rayatahu ing benderane zalitun, ay liwa'ahu tegese benderane zalitun, wa inda ba'dihim lan ing dalem mungguh ulama. Anna hadza apa anna hadza sak temene ikilah zalitun iku yaqalu den arani lahu kadwe zalitun apa zalimburu, zalimbur bizayin kelawan za maftuhatin kang den fathah, walamin lan lam musyadadatin kang den tasydid ba'da ing dalem sakwise lam. Nunun ba'daha iku ing dalem sakwise lam nun utahe nun famuwahidatun mongko nuli kang nganggo titik siji. Akhiruhu utawi akhire zalimbur iku raun, wa huwa utawi zalimbur fi kulli suqin ing dalem saben-saben pasar iku yuzayyinu mais-maisi sapa zalimbur lil bai'ina maring pira-pira wong kang adol tinuku, Allahu wa ing lelahan, wal halafu lan sumpah, wal halafa lan sumpah al kadhiba kang goroh, wa madhasil atilan ngalem-ngalem dagangan, wa tadfifal kaili lan ngurangi timbangan, wal mizani dikse timbangan. Wa fil qamusi lan iku ing dalem qamus amalu zalimbur tawi tahu amalu zalimbur, amalu zalimbur tawi pekerjaane zalimbur iku ayyufarriqa yen to misahake sapa zalimbur bainar rajul ing dalem antarane wong lanang wa ahlihi lan ahline rajul, wa yubashira lan ngatonake sapa zalimbur ar-rajula ing wong lanang uyuba ahli ing celane keluargane rajul. Wa amma wathinun, anapun utawi wathin iku fahuwa monggo tayu wathin iku sahibul musibati, kang duweni musibah. Wakila den aturake apa ismu syaitonil musibati, utawi wathin iku jenenge arane syaiton musibah iku tibrun, tibrun bi fauqiyatin kelawan tak kang bangsa dhuwur, fa muwahhidatun mongko nuli titik siji, faraun mongko nuli roh, fa huwa utawi tibrun iku yuzayyinu maisi sapa tibrun asyaha ing jerit-jerit, walad mal khududilan naboki pipi,
wa nahwuhu lan sepadane syiyah walat mal hudud. Wa amma a'wanun lan anapun utawi a'wan kufa huwa mangko utawi a'wan iku sahibus sultani kang duweni pemerintahan fayuzayyinuhu mongko mais-maisi sapa a'wan ing sultan bil madzalimi kelawan pira-pira nganiaya. Wa amma hafafun anapun utawi hafaf iku fa huwa mongko utawi hafaf iku sahibus syarabi kang duweni inuman ay al muskirati tegese kang mabokaken kang mendemi. Wa amma murratun lan anapun utawi murrah iku fa huwa mongko utawi murrah iku sahibul mazamiri mazamira kang duweni seruling fayuzayyinu mongko mais-maisi sapa murrah fihi ing dalem mazamir man ing wong yang fu kang niup sapa man fil mizmaring dalam seruling bikasril mimi lawan kasroeh mim. Wa amma lakusun anapun utawi lakus iku fa huwa mongko utawi lakus iku sahibul majusi kang duweni wong kang nyembah geni. Wakilan den aturake apa anala kusa tak tenane lakus wawal hanun iku sahibat taharati kang duweni kang goda wong kang sesuci wa sholati lan salat bahuma utawi lakus wawal han iku alladzani waswisani kang ridu karone fihi ma ing dalem taharah as-shalah. Jamaah kuliah subuh Ramadan rahimakumullah. Makalah yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya syaitan atau iblis itu punya beberapa anak keturunan. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu menyembah Allah, taat kepada Allah di surga. Namanya iblis itu namanya Azazil, dia menyembah Allah, beribadah dengan baik. Tapi begitu diciptakan Nabi Adam, timbul rasa takabur, sombong, disuruh untuk menghormati, menyembah atau menghormati Adam, tidak mau. Sehingga diputuskan Azazil ini, iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an punika wonten surat Al-A'raf ayat 16, qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum shiratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi karena jawaban iblis kepada Allah, karena sudah divonis durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berjanji akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, menggoda manusia untuk tidak pada jalan yang benar, supaya manusia menyimpang, tidak menyembah Allah, tidak ingat pada Allah, sehingga masuk neraka. Ini karena kita semua sebagai manusia, anak turun Adam, itu harus hati-hati. Diperingatkan oleh Allah bahwa ada yang menggoda manusia, namanya itu iblis atau setan. Nah, anak keturunan itu ada, anak keturunan daripada iblis, nama-namanya itu. Jadi ada lagi keterangan inna syaiton yajri majrad dam. Setan itu mengalir masuk
dari dalam melalui tempat peredaran darah manusia. Semua manusia apapun profesinya itu pasti akan digoda. Sehingga ada keterangan mengatakan bahwa jika orang kok menuruti akalnya, mengalahkan hawa nafsunya, itu bisa saja perbuatannya seperti malaikat. Tapi ketika orang menuruti nafsunya, menuruti syaitan, justru dia akan lebih hina daripada binatang. Ini sudah diperingatkan oleh Allah, terutama kalau kita melihat dalam surat Yasin itu, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah memperingatkan kita bahwa harus hati-hati, jangan sampai kita mengikuti setan, jangan sampai kita menuruti setan, sebab setan adalah musuh manusia yang nyata. Siapapun orangnya itu bisa berpotensi diganggu oleh syaitan sehingga akan melenceng dari ajaran agama atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tugasnya itu banyak disebutkan. Yang pertama ada yang namanya setan, ini namanya setan ya, anak turunnya. Yang pertama namanya zalitun. Fa amma zalitun fahuwa sahibul aswaq fayangshibu fiha rayatahu. Zalitun itu tugasnya di pasar. Jadi setan ini ada yang tugasnya di pasar, ada yang tugasnya di kantor-kantor, bahkan ada yang tugasnya mengganggu orang yang sholat ada. Ada yang mengganggu tugasnya para kiai. Wong para nabi, para aulia saja diganggu. Cuma nek para nabi selamat, para aulia belum tentu gangguannya itu. Yang pertama zalitun. Zalitun itu tugasnya mempengaruhi orang-orang yang sedang bekerja di pasar. Ada yang mengatakan zalimbur, sebagian ulama itu zalitun atau zalimbur. Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil bai'in. Tugasnya di pasar supaya ketika menjual dan membeli itu, ketika berjualan omong kosong, menipu, seperti itu ya. Selanjutnya wal halaf al kadzib, sumpah palsu. Wa madhas sil'ah, ngalemi dagangane dewek. Wa tadfifal kail wal mizan, ngurangi timbangan. Jadi yang di pasar itu diganggu oleh setan, namanya zalimbur. Jadi ketika misalnya orang di pasar harganya 200.000, bilangnya belinya saja 300.000. Nah, padahal dia belinya di sebelumnya itu 200.000. Wong nganggo tuku bae urung olih. Tuku nebe misalnya 500.000. Lah berarti kan dia berbuat curang. Ada yang misalnya menipu dengan mengurangi timbangan. Timbangan yang seharusnya 1 kilo misalnya dikurangi, misalnya ditaruh apa begitulah supaya tidak pas. Nah, itu semua adalah tugas dari setan yang namanya zalimbur. Makanya orang-orang yang senang dagang, jual di pasar itu harus berhati-hati supaya tidak curang, supaya tidak menipu. Sebab kalau sekali curang dan menipu berarti dia mengikuti setan, terganggu, tergoda oleh setan. Selanjutnya
Wa fi qamus amalu zalimbur ayufarriqa baina rajul wa ahlihi wa yubsiru rajul uyuba ahlihi. Ada yang mengatakan ulama zalimbur itu tugasnya untuk memisahkan antara suami dan istrinya. Tugasnya jadi ganda. Tugasnya supaya mengganggu kehidupan rumah tangga suami istri. Sehingga wa yubsirur rajul uyuba ahlihi. Setan ini tugasnya supaya ngompor-ngompori, tegese terjadi perselisihan antara suami dan istri. Jadi istrinya itu celane katon kabeh, suami juga kekurangannya tampak semua, sehingga terjadi misalnya pertengkaran yang menyebabkan perpisahan di dalam rumah tangga. Itu tugas daripada zalimbur. Tugas zalimbur itu ada yang mengatakan untuk mengganggu kehidupan rumah tangga. Biasanya rumah tangga itu kalau masih baru, pengantin baru ya saling ngalem ya, paling sempurna, paling baik. Itu nasi anyar. Tapi anggar wasuya priye Bu? Lagi pertama ta bapaknya nyeluk ning ibune apa misalnya ya? Bun apa ya? Iya, misalnya itu. Kemudian ibunya nyeluk ning bapaknya ya, Mas atau apa? Ayah. Lah barang wis ali 3 tahun, 2 tahun ya diceluk karane. Dewek ya misalnya langsung diceluk karane langsung. Misal kepaduk sing lanang hati-hati apa ya. Tapi begitu suwe kepaduk lah bisa mata Anda deleng lah ini misalnya. Saling melihat aib sesama sehingga misalnya terjadi pertengkaran dalam keluarga. Nah ini terjadi perpisahan. Tugas daripada zalimbur itu tugasnya ada masing-masing. Harus hati-hati. Wa amma wathinun fahuwa sahibul musibah. Selanjutnya wathin itu anak turun iblis. Tugasnya mengganggu orang yang terkena musibah. Wong sing terkena musibah itu biasanya putus asa ya. Misalnya musibah apalah, kehilangan uang, atau musibah misalnya kehilangan orang yang sangat dicintainya. Setan itu tugasnya bagaimana? Supaya orang tersebut tidak ingat kepada Allah, sehingga berteriak histeris, setiap hari nangis terus misalnya, kemudian bisa sampai menyewek-nyewek ya, meropek-ropek baju misalnya. Ini tugas daripada setan wathin, agar orang yang terkena musibah itu tidak sabar, tidak ingat kepada Allah, sampai misalnya berkata yang tidak baik. Itu tugas dari setan wasin. Lah kok nggak boleh? Kan misalnya meratapi mayit boleh, tapi tidak boleh keterlaluan. Orang terkena musibah ya Kanjeng Nabi saja ketika ditinggal oleh anaknya menangis, ya, meneteskan air mata. Tapi tidak sampai berlarut-larut seperti itu. Wa amma a'wanun fahuwa sahibus sultan fayuzinuhu bil madzalim. Selanjutnya setan a'wan, anak turun dari iblis. A'wan namanya, tugasnya mengganggu pemerintahan ya, dari atas, mulai dari presiden, di bawahnya lagi gubernur ya, di bawahnya lagi misalnya sampai pokoknya yang digaji sampai pemerintahan desa. Lah tugasnya
di situ agar melakukan kezoliman, misalnya korupsi dan sebagainya. Itu tugasnya setan, namanya setan awan. Kalau RT kayaknya enggak, RT RW. Anu lah gajine sih. Apa RT digaji? Perhatian nggih. Nah, pemerintahan desa, pokoknya pejabat lah itu yang berpotensi untuk mengambil uang rakyat misalnya. Itu tugas daripada setan awan. Kalau tidak hati-hati sekali, kalau tidak waspada, bisa terjerumus ke sana. Makanya tidak jarang kita semua melihat orang di penjara kok pejabat, gubernur misalnya, utawa yang menjadi bupati, kok di penjara korupsi. Padahal misalnya secara ekonomi gajinya sudah memenuhi, sebulan misalnya 6 juta, belum gaji yang lain. Itu kan kalau kebutuhan sehari-hari terpenuhi kan ya, kalau seperti itu. Tapi kok bisa korupsi? Ya karena namanya orang itu tidak akan pernah merasa puas. Jadi kurang ini ya nanti minta lagi, kurang ini kepengen ini lagi. Semakin banyak kebutuhan seseorang, maka bukan semakin puas, tapi semakin tambah banyak. Nah, ini tugas daripada setan akhwan, mengganggu pejabat, mengganggu orang-orang yang bekerja, yang mempunyai jabatan seperti itu. Wa amma haffafun fahuwa sahibus syarabi ay al-muskira. Setan hafaf tugasnya adalah mengganggu orang agar minum minuman keras. Ini biasanya anak muda itu bisa terganggu temannya pada ikut-ikutan minum misalnya, sehingga dia ditawarin. Setelah ditawarin kepengin, pertama coba-coba, selanjutnya ketagihan, minuman keras, narkoba, sesuatu yang memabokkan, yang dilarang oleh agama. Ini tugas daripada setan hafaf. Kalau tidak hati-hati, ya orang bisa menuruti setan. Jadi semua manusia apapun itu profesinya itu bisa berpotensi diganggu oleh setan sehingga akan terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Wa amma marrah fahuwa sahibul mazamir. Murrah itu setan tujuannya mengganggu orang-orang untuk bermain seruling, musik dan sebagainya. Lah apa nggak boleh? Ya biasanya kalau kita lihat kenapa kok bermain seruling, bermain gitar itu di agama itu nggak diperbolehkan? Ya secara umum. Dulu pada waktu Kanjeng Nabi masih hidup itu biasanya dilakukan, kalau sekarang ya klub malam lah. Ada yang menari, ada yang nabuh musik, permainan musik. Kemudian di situ ada minuman keras, ada permainan judi, prostitusi dan sebagainya zaman dulu. Sehingga alat-alat musik yang seperti ini ya, tujuannya itu dilarang oleh agama. Nah, sekarang juga bisa. Kalau dulu pada waktu saya kecil itu masih banyak. Jadi misalnya di Brengkok ada pertunjukan dangdut. Saya sering itu lihat. Kemudian di mana lagi? Lah setelah saya lihat ternyata di sana biduane gue membuka aurat. Ya jenenge wong lanang ya senang delengna ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang melihat itu minum, ada yang saling pukul-pukulan. Wong anu lagi ndeleng dangdutan akhirnya pada antem-anteman. Lah ini sumber daripada musibah. Yang lain diantaranya adalah karena
musik. Tapi kalau misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan nek kalau tidak sampai lali lupa kepada Allah, tidak sampai berbuat maksiat, ya musik ini justru malah dampaknya baik atau positif. Jadi tergantung niat dan tujuan. Tergantung niat dan tujuannya. Kalau hanya sekedar misalnya lagu-lagu rohani, lagu-lagu religi, kemudian lagu yang tidak sekiranya membangkitkan syahwat, tidak menjadikan maksiat, itu dalam agama sebagian ulama dia mengatakan tidak masalah, bolehlah. Tugas daripada murrah, tugasnya tadi mengganggu orang-orang supaya bermain musik, ya, pertunjukan musik, meniup seruling, gitar dan sebagainya. Dan yang lain berikut misalnya lagu-lagunya, sehingga menimbulkan orang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa amma lakusun fahuwa sahibul majus. Setan lakus itu syaitan, anak setan, namanya lakus, mengganggu orang yang menyembah api, supaya orang menyembah api, majusi. Itu tugas dari setan lakus. Wa qila inna lakus wa walhan sahibat taharah was salat wa huma alladzani waswisani fihima. Saya mengatakan setan lakus ini tujuannya mengganggu orang yang sedang bersuci dan sholat. Jadi wong sholat sampai diganggu oleh setan. Lagi sholat misalnya diganggu pikirannya, lagi wudhu diganggu, supaya wudhunya itu ragu-ragu. Si aku sebenarnya apa orang wudhunya terus kan syak, ragu-ragu. Itu tugas daripada setan. Di sini namanya setannya lakus. Jadi semua orang itu berpotensi untuk salah, berpotensi untuk melakukan maksiat ketika menuruti hawa nafsunya. Di sini tugasnya adalah tugas daripada setan untuk mengganggu manusia. Sampai ada setan yang mengganggu para nabi, Pak. Cuma nek para nabi itu diganggu oleh setan selamat, karena nabi sih. Tapi nek wali wa amal auliya ini fahum mujahiduna lahu faman salimahullah salima wa man ahwahu goa. Jadi kalau setan yang mengganggu para wali, itu bisa saja para wali ini terganggu bisa, apalagi para kiai, para ustadz bisa diganggu itu, sehingga sing asale berbuat baik, tidak ada kesalahan, bisa saja dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi semua orang termasuk kita semua ini bisa berpotensi terganggu oleh setan sehingga berbuat dosa maksiat. Makanya dalam Yasin disebutkan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ditegaskan oleh Allah bahwa setan itu adalah musuh manusia yang paling nyata. Lah, ini tugas kita semua yang paling berat. Paling kalau menghadapi orang tak gampang, tapi untuk menghadapi diri sendiri, menghadapi setan nafsu, itu tugas yang paling sulit. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita semua saling bermujahadah untuk memerangi hawa nafsu, agar hawa nafsu kita kira-kira menang apa tidak. Kira-kira di bulan Ramadan ini kita digunakan dengan baik apa tidak waktunya untuk memperbanyak ibadah, atau justru malah sebaliknya, wong puasa kok awane nggak turu baik misalnya ya, kemudian tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk memperbanyak sholat, ya puasa-puasa dok, ini tentunya rugi pada diri kita sendiri.
barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid